Loh, saya tanya, kamu tuh pengen tahu Yesus disembah apa enggak? Kamu nggak baca Alkitab. Aku tanya, kamu udah baca Alkitab kita belum? Iya, baca sebagian kecil. Nggak bisa, Yubi. Karena Alkitab itu punya benang merah dari Kejadian sampai Wahyu. Jadi kalau kamu mencari, teman-teman sebenarnya udah menjelaskan dengan baik ya, Yubi. Artinya kalau kamu mencari redaksi, mana Yesus ngomong akulah Tuhan sembahlah aku. Kamu tahu nggak? Pada waktu dia nusul ke dunia ini rupanya manusia. Apakah ada orang gila yang mengatakan aku Tuhan sembahlah aku? Memangnya kalau sekarang ada orang berkata aku Tuhan sembahlah aku, terus kamu nyembah dia gitu? Ya gini Bu Sofi, YHWH itu Yesus atau Bapak itu yang saya tanya. Yang namanya YHWH itu Allah, firman, dan rohnya. Bukan Yesus atau Bapa. Jadi begini, yang namanya Yahweh itu selalu terdiri dari Allah, terdiri dari Bapa, firman, dan rohnya. Itu namanya Yahweh. Jadi Yesus adalah Yahweh, Bapa adalah Yahweh, Roh Kudus adalah roh Yahweh. Sekarang aku tanya, Sofiatul itu tubuh, jiwa, apa roh? Aku tanya kamu, yang namanya Sofiatul itu tubuhnya, jiwanya, apa rohnya yang disebut Sofiatul? Ya tubuhnya. Loh, berarti jiwa saya yang ngomong bukan Sofiatul. Saya kemasukan orang lain gitu. Ya jiwa dan roh itu kan sama. Enggak sama, Yubi. Itulah yang sebabnya namanya Trinitas itu bisa dibedakan, nggak bisa lu pisahin. Jadi yang namanya Yahweh itu selalu yang disebut Yahweh itu ya mesti Bapa yang sumber segala kehidupan. Dia bersama kekal dengan firman-Nya, sang firman, dan ada rohnya namanya roh Yahweh. Makanya kamu kan tak suruh baca Yesaya 48 ayat 16, kamu nggak mau buka. Bentar. Saya akan tunjukkan sama kamu Trinitas di dalam Perjanjian Lama ya, Yubi. Itu yang kalian orang Muslim itu nggak paham-paham. Allah itu bukan intel-intel ya, seperti bakteri satu tunggal begitu, Yubi. Kalau memang dikatakan Allah itu Trinitas, apakah Musa memperkenalkan Allah itu Trinitas kepada bangsa Israel pada saat itu? Yes, aku tunjukkan. Gimana Musa memperkenalkan Allah itu Trinitas? Kejadian 1. Itu ayat yang pertama kali ditulis sama Musa. Bukankah Musa mengatakan Allah itu Esa? Sama Israel. Allah itu Trinitas, Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Yubi, Esa itu bukan wahid. Kamu tuh ngerti gak sih? Allah itu kesatuan. Bukan, di kalau nggak kesatuan itu gimana? Satu. Di Google Translate itu diterjemahkan Esa itu menjadi satu. Tidak, kata tauhid tidak pernah berarti satu. Bukan tauhid, ehad. Ehad itu satu kesatuan, Yubi. Iya, tapi di Google Translate itu satu, bukan satu kesatuan. Tidak pernah, itu satu kesatuan. Oke, coba dibuktikan di Google Translate, bisa tidak? Saya kasih tahu kamu, ketika kamu membaca Alkitab kita, aku sudah bilang, kamu lepaskan dulu mindset Islammu. Alkitab itu tidak sama dengan tulisan Quran. Kamu harus tahu bagaimana orang Kristen Yahudi memandang kitabnya. Pertama, kitab kita itu nggak ditulis satu orang. Kitab kita itu ditulis 1.500 tahun. Untuk kamu tahu bagaimana para nabi menulis kitab, kamu harus tahu latar belakang mereka. Ya, ini kamu lihat nih. Ini yang nulis Musa. Ini kitab Taurat ini sampai Ulangan. Ya, ini Yosua yang nulis Nabi Samuel. Hakim-hakim sampai Rut ya 1-2 Samuel. 1-2 raja-raja ini yang nulis sudah beda-beda nih. 1-2 Tawarik beda lagi. Kitab Esra dan Nehemia ini ditulis juga masanya beda-beda. Esther beda lagi. Ini sudah tahun 400 sebelum Masehi. Kitab Ayub ini yang paling tua, ini yang paling lama ditulis, ya. Sejaman dengan kitab Taurat Musa. Mazmur ini enggak seperti yang kamu pikirkan, diberikan, diturunkan kepada Raja Daud, tidak. Mazmur ini dikumpulkan oleh bangsa Israel selama 1000 tahun. Jadi di dalam Mazmur ini Raja Daud hanya menulis sekitar 75 Mazmur, 70 sampai 75. Sisanya ada yang enggak diketahui siapa penulis Mazmurnya, dan ada yang macam-macam. Ada nyanyian Musa di situ, Nabi Yeremia masuk di Mazmur, ya. Ada macam-macam di Mazmur ini. Ya, Bani Korah, Bani macam-macam. Ya, Bani Heman, Yedutun yang menulis Mazmur ini bukan cuma Raja Daud. Ini dikumpulkan Mazmur ini 1000 tahun. Makanya mindset kamu kalau Mazmur diturunkan kepada Raja Daud ini kamu buang dulu. Ketika kamu membaca Alkitab itu tidak betul, ya. Kemudian Amsal, Pekotbah gitu aku. Ini mulai nabi-nabi nih. Yesaya, Yeremia, ya. Ini Yeremia Baruk yang nulis sekretarisnya Yeremia, Ratapan. Yeskiel, kitab Daniel ini sudah masuk pada mendekati zaman Yesus. Ya, terus mulai nabi-nabi kecil nih. Ini nabi-nabi kecil. Ini yang kita sebut nabi kecil. Hosea, Yoel, Amos, Obadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Sefanya, Hagai, sampai Zakaria dan Maleaki. Ini namanya nabi-nabi kecil. Maleaki ini kitab yang terakhir ditulis, yang diinspirasi oleh Roh Kudus. Setelahnya
Dari Maleakhi sampai Matius, ini kamu kalau lihat, ini ada jeda waktu 400 tahun. Jadi Nabi Maleakhi, kitab Maleakhi, sampai Gabriel memberikan kabar gembira kepada Maria, ini jeda waktunya 430-an tahun lebih. Dan di sini antara kitab Maleakhi dan kitab Matius ini ada kitab-kitab lain yang kita sebut dengan Deuterokanonika. Kanon kedua yang dipegang orang Katolik sekarang. Ya, ada Tobit, Yudit, tambahan kitab Esther, tambahan kitab Daniel, ini ditulis di semua di sini nih. 1, 2 Esdras, ditulisnya di sini nih, antara Maleakhi sampai Matius. Jadi ketika kamu mau mengerti Alkitab kita, jangan pakai caramu. Quran Yubi, nggak nyambung. Sekarang aku kasih kamu satu clue, bagaimana kamu caranya membaca Alkitab Kristen. Nabi-nabi itu meninggalkan banyak kitab. Tadi aku sudah tunjukin sama kamu. Ini yang nulis bukan satu orang nih, puluhan orang, 40 orang penulis. Tidak kayak kitab Quran. Tetapi satu kitab tidak ditinggalkan sama kita. Namanya buku kamus. Nabi-nabi itu tidak meninggalkan kita kitab kamus. Jadi untuk kamu tahu, arti kata tertentu di dalam Alkitab kita harus melihat semua penggunaan kata itu di mana saja kita compare. Contoh ya, saya kasih tahu kamu, ada kata yang di dalam seluruh Alkitab kita hanya digunakan satu kali, hanya munculnya satu kali tok. Dari Kejadian sampai Wahyu, kata ini nggak pernah muncul di mana-mana kecuali di tempat itu. Itu namanya hapax legomena. Hapax legomena itu artinya kata itu cuma muncul sekali tok di dalam Alkitab kita. Untuk kamu tahu arti sebenarnya apa, kamu harus merujuk pada dokumen di luar Alkitab, ya. Itu tapi nanti pelajarannya nanti. Saya kasih tahu kamu contohnya kata ekat yang kamu tanyakan. Bu Sofi, ekat itu kan artinya satu, ya. Satu di dalam bahasa Inggris, tetapi satu bukan seperti satu biji apel atau satu telur atau satu bolpen seperti yang kamu bayangkan. Di mana kata ekat pertama kali muncul? Di mana teman-teman kata ekat pertama kali muncul? Ini nih, Kejadian 1 ayat 5. Anda lihat yang saya sorot ini, teman-teman, Anda bisa lihat, kelihatan ini? Bisa kelihatan, ketok kelihatan. Ini kata ekat ya? Bisa, Ya. Bu, bisa kelihatan, Bu. Ya, Bu Sofi bisa kelihatan. Ini Ya. kata ekat, Strong Dictionary-nya adalah 0259. Kalian tuh harus belajar bagaimana cara kami memahami firman Tuhan. Nah, Yubi, silakan Yubi. Disimak Bentar, ya bentar, Yubi. saya belum selesai ya. Sudah Ya. simak dulu. Lihat ini adalah kata ekat. Pertama kali digunakan di dalam Alkitab kita, di Kejadian 1 ayat 5, untuk menunjukkan apa? Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang, eref, dan jadilah pagi, boker. Itulah Yom Echad. Orang Yahudi menyebut hari pertama sekarang Yom Rishon, ya. Tapi ini kata Echad pertama kali dipakai. Jadi menunjukkan satu kesatuan antara petang dan pagi. Betul teman-teman? Ya satu, memang satu hari kan satu. Tapi terdiri dari siang dan malam. Saya kasih kamu caranya baca kitabnya orang Yahudi. Kejadian 2 ayat 24, ini yang namanya the origin of marriage, asal muasal perkawinan. Kejadian 24 mengatakan, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Kita lihat kata di sini nih. Anda bisa lihat ini kata apa yang dipakai satu daging? Ekat. Jadi kesatuan antara laki-laki dan perempuan di dalam satu perkawinan, Allah menyebutnya Bashar Echad. Jadi ekat itu tidak pernah menunjukkan satu secara numerik seperti satu bolpen, satu apel. Ya, kalau orang Yahudi mengatakan satu klaster anggur, buah anggur yang satu kan beli anggur yang satu gerombolan itu, mereka menyebutnya ini ekat. Ekat. Nah, ini beda dengan satu secara numerik yang di dalam bahasa Ibrani disebut yakit. Jadi kata ekat saya sudah tunjukkan tidak pernah menunjukkan yang namanya satu secara numerik. Sekarang kita lihat Kejadian 22. Apa bedanya ekat dengan yakit? Ini Kejadian 22 akedah Yitzhak ya, pengikatan atau the binding of Ishak. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, dia berfirman kepada Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu. Sekarang kita lihat ini Kejadian 22 ayat 2. Kata yang dipakai, apa di sini? Apa teman-teman? Anakmu yang satu itu, yang tunggal itu, katanya apa di sini yang dipakai? Anda lihat? Kata apa teman-teman yang dipakai di sini? Yakit. Yakit itu artinya only one, solitary, solid, satu. Hanya satu. Unik, nggak ada yang lain. The only begotten itu yakit kata yang dipakai. Tunggal, satu. Tetapi untuk menunjukkan satu kesatuan yang unity, yang kompleks, itu pakai kata ekat. Jadi ekat itu tidak pernah satu secara numerik. Makanya di dalam Quranmu juga ada namanya wahid dan tauhid. Saya kan sudah tunjukkan.
Ya, saya sudah tunjukkan. Ini kita lihat aja nih. Kita lihat. Apa ini bahasa Arabnya? Unification. Tauhid. Ini lihat tauhid. Ini teman-teman bisa lihat nggak nih? Tauhid, tauhid, tauhid. Tauhid itu artinya satu apa bukan? Apa sebiji apel? Ini loh, tauhid itu artinya unification. Kesatuan. Kayak perserikatan bangsa-bangsa. Kayak satu lidi kamu ikut jadi satu. Consolidation. Union loh, union artinya penyatuan tadi loh, seperti suami dan istri. Tauhid ditauhidkan. Tauhid itu nggak pernah berarti satu, artinya unite. Lalu kalau satu apa? Kita lihat satu apa? Kita lihat one. Apa bahasa Arabnya? Wahid. Loh, lihat nih loh. Bahasa Arabnya satu itu bukan tauhid, tapi wahid. Gimana sih? Ini loh, bahasa Arabnya satu tuh, nih loh ya, satu. Wahid. Kita lihat ya, wahid itu artinya apa ya? Wahid, one, mono, unit, undivided, tidak terbagi lagi. Mono, tunggal, mono, satu unit, undivided. Itu baru wahid. Allah kita itu bukan wahid. Kok kalian tidak bisa terima tuh, saya heran. Kok kalian tuh saya heran ya, ada manusia kok menetapkan kriteria untuk Allah. Harusnya kan Allah yang ngomong gini loh, maksudnya saya gini loh. Bagaimana mungkin kalian itu bisa mendefinisikan Sofiatul, kalian nggak kenal Sofiatul. Terus kalian ngomong, oh Sofiatul tuh orangnya begini. Loh, kalian nggak kenal saya. Kan harusnya saya yang memperkenalkan diri saya, betul nggak? Oh saya anaknya ini, saya lahirnya di kota ini. Betul nggak? Masa orang lain ngomong, oh Sofiatul itu si Christine di Manado begini. Yo keliru. Iya, harusnya betul. Saya dong yang memperkenalkan diri. Kok kalian kok mendefinisikan saya aneh? Kan saya yang mengenal diri saya sendiri. Lah sama seperti kalian gitu loh. Kalian kok mendefinisikan Tuhan? Biar Tuhan itu menjabarkan siapa dirinya sendiri. Kok kalian ngotot gitu loh? Saya tanya, orang muslim tidak pernah ketemu Tuhan. Nabimu tidak pernah dengar suara Allah. Nabimu tidak pernah ketemu. Kok bisa mendefinisikan Allah itu zat? Allah turun naik tiap 2/3. Dari mana? Harusnya biarkan Tuhan yang menjabarkan atau menyingkapkan atau mewahyukan siapa dirinya sendiri. Tuhan mau jadi 1000. Tuhan mau jadi 1 juta. Suka-suka dia dong Yubi. Yang penting dia Tuhan sejati. Dia mampu membuktikan dialah pencipta alam semesta. Lah kok kamu ngotot? Nek ora siji ora Tuhan. Ya enggak bisa. Tuhan mau jadi 1000, mau jadi 1 juta. Kalau memang dia Tuhan yang sejati, so what? Di dalam Alkitab dikatakan begini nih teman-teman. Iblis itu percaya kepada Allah yang Esa. Iblis itu percaya enggak kepada Allah yang Esa? Iblis saja percaya loh kalau Allah cuma satu. Terus apa bedanya kamu sama iblis? Kalau kamu harus menggambarkan hakikat Allah, Yudi. Coba mana orangnya nih? Coba mumplek iki wonge, mumplek iki wonge, mumplek iki wonge.